Wabarakatuh. Pada kesempatan hari ini saya akan menyampaikan materi terkait perawatan pasien dengan gagal jantung. Bagaimana kita sebagai seorang nurse atau perawat dalam memberikan perawatan pada pasien gagal jantung. Harapannya ya setelah kita menyampaikan materi ini atau saya menyampaikan materi, harapannya Anda semuanya nanti dapat memahami bagaimana ya proses keperawatan pada pasien gagal jantung, mulai dari pengkajian sampai dengan evaluasi. Baik, selanjutnya ya kita mulai saja pada pembahasan yang pertama ya, yaitu terkait tentang apa sih gagal jantung itu ya. Jadi heart failure atau gagal jantung ya bisa disebut juga sebagai congestive heart failure atau CHF, atau biasanya juga dikenal secara klinis yaitu kumpulan tanda ya sindrom ya, kumpulan tanda gejala berupa kelebihan cairan dan ketidakadekuatan perfusi jaringan. Jadi congestive heart failure juga dikenal atau dikenali sebagai tanda klinis ya, kumpulan tanda klinis yang dikarakteristikkan sebagai kelebihan cairan dan ketidakadekuatan perfusi pada jaringan ya. Jadi keywordnya di sini adalah terdapat kelebihan volume cairan dan ketidakadekuatan perfusi jaringan ya. Perfusi itu peredaran darah ke seluruh tubuh tidak adekuat. Heart failure ya juga bisa kita artikan bahwa jantung tidak mampu ya, jantung itu tidak mampu memompa ya, jantung tidak mampu memompa darah ke seluruh tubuh untuk memenuhi kebutuhan oksigen dan nutrisi. Kata kunci ya dari gagal jantung ini mengindikasikan adanya penyakit pada atau gangguan pada ototnya, yaitu otot miokardial ya, otot pada jantungnya, pada bagian miokardial. Dan hal ini ya menyebabkan gangguan pada kontraksi ya, gangguan pada kontraksi pada jantung, yaitu pada fase sistolik ya dan pada fase diastolik ya. Nah, gangguan kontraksi pada fase sistolik dan diastolik ini itu menyebabkan adanya kongesti pulmonal dan kongesti sistemik ya. Kongesti itu adalah proses penimbunan volume darah pada area tertentu ya. Nah, kalau dikatakan kongesti pulmonar berarti dia penimbunan volume darah atau sejumlah darah di dalam paru-paru. Dan hal ini nanti akan berdampak pada kelebihan cairan atau edema paru. Begitupun juga dengan kongesti sistemik, yaitu terkumpulnya jumlah darah atau volume darah di dalam sistemik, seluruh pembuluh darah seluruh tubuh ya. Biasanya kalau bisa terlihat di daerah ekstremitas ya. Sehingga pada gagal jantung ini bisa ditandai adanya edema pada kaki ya, karena ada kongesti secara sistemik ya. Jika volume darahnya itu berkumpul pada ekstremitas. Kemudian ya gagal jantung ya ini sifatnya progresif ya. Jadi kondisi yang membutuhkan waktu jangka panjang ya. Dengan memodifikasi atau memanajemen perubahan gaya hidup dan pengobatan ya. Hal ini untuk ya mencegah terjadinya akut dekompensasi dari gagal jantung. Maka pengobatan dari gagal jantung atau kondisi dari gagal jantung ini merupakan kondisi yang jangka panjang dan harus kita kelola ya dengan perubahan gaya hidup dan pengobatan untuk mencegah terjadinya secara akut ya dekompensasi dari gagal jantung. Nah, selanjutnya ya gagal jantung ini dibagi menjadi dua ya, diklasifikasikan menjadi dua, yaitu gagal jantung sebelah kiri dan gagal jantung sebelah kanan. Pada gagal jantung pada sebelah kiri ya atau left side heart failure ya, ini terjadi kegagalan pada ventricle kiri ya, kegagalan pada ventricle kiri ya, di mana dimanifestasikan atau ditandai dengan adanya
dengan adanya sesak nafas atau edema paru. Berbeda dengan gagal jantung sebelah kanan, ya. Nah, pulmonary congestive atau penimbunan beberapa jumlah darah pada paru-paru ini terjadi ketika ventrikel kiri tidak dapat secara efektif memompa darah ke seluruh tubuh, sehingga sebagian darah akan kembali lagi menuju ke paru-paru, ya, sehingga terjadi timbunan darah di sana sehingga terjadi edema paru. Kemudian, ya, vena-vena di dalam paru-paru, ya, karena jumlah darahnya yang tertimbun banyak di dalam vena dalam paru-paru itu meningkatkan tekanan darah terhadap dinding pembuluh darah yang terdapat pada vena paru. Sehingga hal ini menyebabkan perpindahan cairan, ya, di dalam pembuluh darah menuju ke dalam interstitial sel pada jaringan paru-paru, yaitu pada jaringan dan alveoli. Nah, dan hal ini menyebabkan terjadinya pulmonary interstitial edema atau edema interstisial pada paru-paru. Dan hal ini menyebabkan gangguan pertukaran gas. Jadi intinya adalah pada gagal jantung sebelah kiri itu tandanya berbeda, ya, dengan gagal jantung sebelah kanan. Pada gagal jantung sebelah kiri itu ditandai adanya kongestif paru, yang hal ini tertimbunnya beberapa jumlah darah di dalam vena paru-paru yang mengakibatkan adanya edema, sehingga terjadi sesak nafas dan gangguan pertukaran gas. Kemudian yang selanjutnya, yang kedua adalah gagal jantung sebelah kanan atau right side heart failure, gitu ya. Di sini pada gagal jantung sebelah kanan itu terjadi ketidakmampuan ventrikel kanan, ya, dalam pemompaan, ya, sehingga terjadi kongesti, ya, yang seharusnya seluruh darah, ya, dari pembuluh darah vena, ya, menuju ke jantung atau mengisi ke atrium kanan, ya, untuk mengisi ruang-ruang jantung. Di situ volume darah tidak dapat mencapai jantung atau kembali lagi menuju ke perifer, sehingga hal ini menyebabkan terjadinya kongesti di bagian perifer dari jaringan tisu perifer. Kongesti pada jaringan perifer ini menyebabkan adanya edema. Nah, salah satu tanda yang khas dari gagal jantung sebelah kanan di sini adalah terjadi meningkatnya vena jugularis, ya. Jugularis vena pressure-nya meningkat, ya. Hal ini disebabkan karena ya, sebenarnya konsepnya sama dengan gagal jantung sebelah kiri. Jumlah darah itu kembali lagi, ya, dari atrium kanan menuju ke vena cava superior dan vena cava inferior, ya, sehingga terjadi bendungan, ya, terlalu banyak volume darah di dalam vena sehingga terjadi bendungan, sehingga terjadi pembesaran pada vena jugularis di leher di sini. Jadi kelihatan terjadi distensi vena di leher. Ini salah satu ciri khas dari gagal jantung sebelah kanan. Jadi bedanya di sini adalah kalau gagal jantung sebelah kiri itu tanda khasnya adalah adanya sesak nafas yang ditandai oleh adanya edema dalam paru-paru. Tetapi kalau gagal jantung sebelah kanan adalah disertai adanya tanda gejala peningkatan vena jugularis atau edema ekstremitas. Baik, saya lanjutkan. Bisa Anda lihat pada gambar di layar, ya. Ini ada tiga gambar jantung, ya, pada sebelah kiri, tengah, dan kanan. Nah, pada jantung yang saya lingkari ini adalah jantungnya normal, ya, normal pengisian jantung secara normal, dan yang di bawah di sini adalah fase sistolik, ya, pengeluaran darah ke seluruh tubuh secara normal. Kemudian Anda lihat pada bagian tengah ini, pada fase sistolik, ya, fase sistolik, disfungsi sistolik. Di sini terjadi pelebaran dari ruang jantung, ya, pelebaran dari ruang jantung, ya. Pelebaran ruang jantung untuk mengisi darah ke ruang-ruang jantung. Tetapi nanti outputnya, cardiac outputnya itu sedikit, ya, turun, ya. Nah, hal ini biasanya terjadi pada pasien-pasien dengan gangguan yaitu kardiomiopati, yaitu terjadi pelebaran dari ruang-ruang jantung. Nah, pelebaran ini tidak berarti bagus, ya, tetapi
ketika terjadi pelebaran seperti ini, maka ketika pada fase sistolik, maka jumlah darah yang dikeluarkan itu menjadi sedikit ya ke dalam sirkulasi, sehingga seluruh tubuh kekurangan oksigen dan nutrisi. Berbeda lagi ketika Anda lihat pada gambar yang ketiga ya. Di sini Anda lihat di sini ada penebalan dari otot jantung ya. Ini ada penebalan dari otot jantung. Ya, atau hipertrofi ya. Hipertrofi. Nah, hipertrofi ventricle ini juga menyebabkan apa? Jumlah darah yang menuju ke ruang jantung itu menjadi sedikit. Sehingga juga berakibat ketika jantung memompa ke seluruh tubuh, maka volume juga akan sedikit. Ini kondisi-kondisi di jantung ya yang berkaitan di otot-otot jantung yang mengakibatkan turunnya jumlah darah yang harus diedarkan ke seluruh tubuh. Yang diakibatkan oleh pembesaran dari ventrikel maupun penebalan dari ventrikel. Baik, selanjutnya ini sedikit ya patofisiologi ringkas ya terkait tentang gagal jantung. Jadi gagal jantung itu sebagai hasil dari kondisi gangguan kardiovaskuler ya, termasuk di sini adalah hipertensi kronik, kemudian penyakit arteri ya, kemudian penyakit pada katup-katup pada jantung. Kemudian gagal jantung ini berkembang mempengaruhi dari aktivitas hormonal ya, saraf dan hormon sebagai mekanisme kompensasi ya, sebagai mekanisme kompensasi dari ketidakmampuan jantung dalam mengedarkan darah ke seluruh tubuh, seperti itu. Systolic heart failure ya, systolic heart failure ya, atau bisa dikatakan di sini gagal jantung sebelah kiri ya, atau systolic heart failure ini berdampak penurunan jumlah volume darah yang harus diejeksikan dari ventricle ya. Jadi terjadi systolic heart failure ya, ini menghasilkan atau berdampak penurunan jumlah darah yang harus diedarkan ke seluruh tubuh oleh ventricle. Kemudian sistem saraf simpatik ya, sistem saraf simpatik ini terstimulasi melepaskan epinefrin dan non-epinefrin. Pelepasan epinefrin dan epinefrin ini berusaha ya, jantung berusaha untuk meningkatkan kontraksi ya. Ya, jantung berusaha untuk meningkatkan kontraksi. Nah, epinefrin dan epinefrin ini berdampak peningkatan kontraksi ya. Tetapi kalau pada kondisi gagal jantung, jika terjadi tadi ya pelebaran dari ventricle atau pembesaran dari ventricle, itu pun tidak akan efektif. Tapi ini merupakan mekanisme dari kompensasi secara saraf dan hormonal ya. Kemudian pada gagal jantung ini juga terjadi penurunan perfusi ke ginjal ya. Penurunan perfusi aliran darah menuju ke ginjal ini menyebabkan ginjal untuk melepaskan namanya renin ya. Nah, renin di sini ya memicu untuk membentuk suatu namanya angiostensin 1. Ya, angiostensin 1 itu satu zat yang dibentuk di dalam hati ya. Zat ini dihasilkan dari stimulasi renin terhadap angiostensinogen yang ada di dalam hati. Kemudian terbentuklah angiostensin 1. Nah, kemudian angiostensin 1 ini ya, kemudian dirubah kembali menjadi angiostensin 2 di dalam paru-paru dengan bantuan namanya angiostensin converted enzyme atau ACE. Jadi angiostensin 1 itu dirubah menjadi angiostensin 2 dengan bantuan adanya enzim ACE, angiostensin converted enzyme. Nah, apa dampak angiostensin 2 ini? Ya, dampak angiostensin 2 ini adalah terjadinya konstriksi dari pembuluh darah dan menstimulasi keluarnya aldosteron. Di mana aldosteron ini ya berdampak apa? Ya, menyebabkan retensi dari sodium dan air atau retensi dari natrium dan air. Nah, mekanisme ini malah nanti akan memperberat dari kondisi dari gagal jantung ya. Mekanisme kompensasi angiostensin berdampak vasokonstriksi pembuluh darah, sehingga
jantung akan memompa lebih berat karena pipanya akan diperkecil. Kemudian dampak dari angiotensin 2 di sini adalah retensi sodium dan air. Sehingga volume darahnya akan meningkat dan itu juga akan memperberat kerja dari jantung seperti itu. Nah, kompensasi ini ya tadi ya meningkatkan kerja dari jantung dan dampaknya adalah akan memperbesar dari otot jantung itu sendiri ya. Jadi otot jantungnya bekerja dengan keras, akhirnya tadi otot jantung menjadi menebal atau hipertrofi. Sehingga efeknya ya penebalan dari otot jantung, kemudian ruang jantung menjadi sempit, volume darah semakin sedikit, akhirnya akan terjadinya adalah ketidakmampuan jantung untuk mengirimkan darah ke seluruh tubuh ya karena perubahan dari otot jantung itu sendiri. Yang berdampak pada apa? Penurunan cardiac output atau penurunan sejumlah darah yang seharusnya dikeluarkan ke tubuh untuk memenuhi kebutuhan metabolisme. Baik, kalau secara diagram bisa dijelaskan secara singkat ya, seperti ada pada gambar layar bahwa menurunnya cardiac output itu menimbulkan kompensasi ya. Kompensasi yang pertama adalah adanya respon terhadap baroreseptor ya. Adanya baroreseptor itu akan meningkatkan sistem saraf ya. Sistem saraf yaitu menghasilkan namanya zat inotropik ya, zat inotropik untuk meningkatkan kontraksi dari jantung. Sehingga kontraksi dari jantung meningkat dalam rangka kompensasi untuk memenuhi kebutuhan tubuh. Nah, kemudian mekanisme kompensasi yang selanjutnya adalah adanya tadi ya ini respon renin-angiotensin ya. Ginjal mengeluarkan ya karena darah yang dikirim ke ginjal berkurang ya, karena sirkulasi darah ke ginjal berkurang maka ginjal akan mengeluarkan namanya renin. Nah, renin ini berfungsi untuk mengubah namanya angiotensinogen ya yang berada di dalam hati kemudian berubah menjadi angiotensin 1 dengan bantuan ACE tadi ya berubah menjadi angiotensin 2. Nah, dampaknya angiotensin 2 ini adalah mengeluarkan namanya hormon aldosteron yang berasal dari kelenjar adrenal. Dan kemudian mengeluarkan hormon antidiuretik hormon ya yang nanti akan berfungsi atau berdampak pada retensi dari cairan. Nah, retensi dari cairan dan air dan garam ini berdampak negatif ya terhadap kondisi jantung itu sendiri ya. Sehingga akan memperparah atau malah memperberat dari fungsi kerja jantung. Niatnya bagus, tubuh kita melakukan mekanisme karena jantung tadi di awalnya tidak mampu mengirimkan darah ke seluruh tubuh ya. Menganggap bahwa ini jantung kurang nih dalam mengedarkan darah ke seluruh tubuh. Oke, kita respon nih, ginjal merespon, sistem saraf merespon. Tapi respon dampak mekanismenya ini malah memperberat dari kondisi jantung itu sendiri. Baik, itu tadi sekilas terkait tentang patofisiologi jantung dan mekanisme kompensasinya oleh tubuh kita. Kemudian saya lanjutkan untuk penyebabnya. Ya, penyebab dari secara sistemik penyakit sistemik ini ya pada gagal jantung ini adalah yang pertama adalah coronary artery disease, penyakit arteri koroner ya, dalam ini arteriosklerosis di mana coronary artery ini secara primer menyebabkan gagal jantung ya. Ditemukan ya penyakit arteri koroner ini ditemukan lebih dari 60% pasien dengan gagal jantung. Kemudian selanjutnya adalah iskemia ya. Nah, iskemia ini bisa dikatakan kurangnya suplai oksigen ya, kurangnya suplai oksigen yang hal ini akan membahayakan dari sel jantung itu sendiri ya. Jadi sel jantung itu kekurangan oksigen. Dan hal ini kekurangan oksigen ini memicu adanya asidosis. Ya, asidosis ini merupakan nanti dari kumpulan-kumpulan dari asam laktat ya, kumpulan dari asam laktat. Ketika metabolismenya menjadi anaerob ya karena sel dari
jantung itu tidak cukup oksigen, maka metabolisme yang seharusnya menggunakan oksigen tidak menggunakan oksigen atau anaerob. Dampak dari metabolisme anaerob itu akan menghasilkan namanya asam laktat, maka akan bisa memicu namanya asidosis. Kemudian penyebab selanjutnya adalah kardiomiopati ya. Kardiomiopati ini menyebabkan ya gagal jantung ya. Nah, biasanya itu kronik ataupun progresif ya. Salah satu tadi yang Anda lihat di gambar sebelumnya di kardiomiopati adalah pelebaran luar dari ventrikel. Selanjutnya adalah sistemik dan pulmonary hipertensi ya. Hipertensi sistemik dan pulmonal. Nah, pulmonar. Nah, peningkatan afterload sebagai dampak dari hipertensi ya. Di mana peningkatan ini akan memperberat kerja dari jantung ya dan akan memicu hipertrofi ya pada otot-otot jantung pada bagian miokardium. Jadi hipertensi sistemik ini berdampak ya jangka panjangnya adalah pembesaran sel otot jantung, terutama pada bagian miokardium. Nah, karena apa? Hipertensi yang tidak dikendalikan ya, misalkan tidak diobatin, maka secara progresif jangka lama jantung akan memompa berat dan akhirnya otot jantung semakin menebal. Kemudian selanjutnya adalah valvular heart disease atau penyakit katup jantung ya. Nah, penyakit katup jantung ini juga meningkatkan pergerakan darah. Bisa saja pergerakan darah ini yang seharusnya satu arah ya, ini sebagian darah kembali lagi menuju ke area sebelumnya ya. Kalau kita belajar sirkulasi darah, misalkan darah itu mengalir dari atrium kiri menuju ke ventrikel kanan, dari ventrikel kanan menuju ke pulmonal, dari pulmonal menuju ke atrium kiri, dari atrium kiri menuju ke ventrikel kiri, dari ventrikel kiri menuju ke seluruh tubuh melewati aorta. Nah, katup-katup jantung ini kan ada seperti kita belajar sebelumnya pada anatomi ya, ada bicus tricuspidales itu sekat-sekat di antara atrium kanan dan atrium kiri. Ketika terjadi masalah di katupnya, maka seharusnya darah yang menetap pada ventrikel kiri bisa kembali menuju ke atrium kiri. Sehingga hal ini akan berdampak juga pada cardiac output atau jumlah darah yang harus dikeluarkan ke seluruh tubuh melalui aorta. Ini adalah penyakit dari katup jantung. Oke, baik, selanjutnya ini akan saya jelaskan terkait tanda dan gejalanya dari gagal jantung ya. Gagal jantung sebelah kanan dan gagal jantung sebelah kiri ya. Ada sebuah singkatan yang untuk mengingat kita, yaitu kalau gagal jantung sebelah kanan AWXEAD, kalau dalam bahasa Indonesia AWHEAD gitu aja ya. Kemudian kalau gagal jantung sebelah kiri DOGXAP atau DOCAP ya, AWHEAD atau DOCAP gitu ya. Itu untuk gagal DOCAP untuk gagal jantung sebelah kiri. Ya, apa singkatan ini? Kalau gagal jantung sebelah kanan ditandai dengan adanya anoreksia atau nausea. Ini anoreksia tidak nafsu makan, nausea itu mual ya. Ini sebagai dampak dari pembesaran vena yang statis di pada bagian perut ya. Kemudian penambahan berat badan atau weight gain ya, disebabkan karena adanya retensi cairan ya. Retensi cairan ini meningkatkan berat badan ya. Berat badannya meningkat karena adanya penimbunan cairan. Kemudian terjadi hematomegali ya. Ini sebagai dampak dari pembesaran vena pada liver ya. Peningkatan tekanan yang yang berdampak pada kemampuan fungsi dari hepar itu sendiri ya. Jadi terdapat peningkatan tekanan pembuluh darah vena di dalam hepar. Kemudian edema ya. Edema ini sering terjadi pada kedua kaki ya, bipedal ya, kedua ekstremitas ya, sebagai akibat dari ketidakmampuan jantung untuk mengembalikan kembali darah menuju ke jantung. Jadi dia tertimbun di dalam ekstremitas. Kemudian asites ya, asites itu penimbunan cairan di dalam perut ya, di dalam abdomen, namanya asites. Itu konsepnya sama. Jadi akumulasi cairan ya
akumulasi cairan karena terdapat peningkatan tekanan ya pada vena-vena portal ya, vena-vena portal pada di dalam hati itu sendiri. Kemudian tanda gagal jantung selanjutnya yang terakhir adalah distensi vena jugularis ya. Di lehernya terhadap peningkatan distension ya, pengembangan dari vena ya. Di sini kelihatan membesar ya. Ini juga disebabkan oleh karena apa? Peningkatan tekanan di vena ya akibat volume darah yang dari jantung yang tadi yang kembali lagi menuju ke vena, tidak diteruskan menuju ke ventrikel kiri. Nah, kemudian untuk tanda gagal jantung sebelah kiri ya, ciri khasnya di sini adalah adanya sesak nafas tadi ya, dyspnea. Ini terjadi karena terjadi apa? Tadi ada edema pulmonari. Ya, jumlah darah yang dari ventrikel kiri, atrium kiri menuju kembali ke paru-paru sehingga terjadi kongesti paru-paru. Kemudian selanjutnya ortopneu. Nah, ortopneu ini perkembangan dari sesak nafas ya. Ini terjadi ketika pasien pada posisi terlentang dia mengalami sesak nafas dan dia bisa kembali dengan baik, dapat bernafas dengan baik dengan dia dengan duduk atau berdiri. Kemudian batuk ya, batuk ini disebabkan oleh karena tadi adanya akumulasi cairan di dalam paru-paru akibat edema paru. Kemudian hemoptysis ya, kadang terjadi batuk darah ya, warnanya pink ya, pink or bloody sputum yang dihasilkan akibat dari hentakan dari batuk terhadap pembuluh darah. Kemudian suara nafas tambahan, di sini suara nafas tambahan berupa ronki ya, berupa ronki karena di situ terdapat ronki atau crackles ya, atau crackles akibat akumulasi cairan di dalam paru-paru atau pulmonary kongesti di dalam paru-paru. Kemudian selanjutnya adalah kongesti paru-paru ya, kongesti paru-paru itu saya sampaikan tadi tertimbunnya cairan di dalam interstisial paru-paru atau di dalam alveoli paru. Kalau di dalam ronsen akan kelihatan warna putih ya di dalam paru-parunya. Nah, ini adalah perbedaan tanda gejala yang khas ya dari gagal jantung kanan dan gagal jantung sebelah kiri ya. Nah, bisa jadi dua-duanya ini terjadi pada pasien ya. Pasien mengalami gagal jantung kanan disertai dengan gagal jantung sebelah kiri. Kalau dua-duanya berarti dua-duanya tanda gejala ini muncul pada pasien dengan gagal jantung. Terus bagaimana cara kita biar kita bisa tercegah atau tidak mengalami gagal jantung seperti ini? Bagaimana pencegahan penyakit gagal jantung ini adalah yang paling utama di sini adalah manajemen gaya hidup ya, manajemen gaya hidup. Yang pertama ada healthy diet, yaitu diet yang sehat ya. Yaitu yang pertama adalah menghindari intake atau makan makanan yang berlemak atau banyak mengandung garam. Nah, dari ini akan meningkatkan kesehatan dari kardiovaskular dari seseorang individu. Kemudian yang kedua adalah latihan secara teratur ya, paling tidak minimal adalah 3 kali dalam seminggu ya. Dan ini akan menjaga kesehatan dari kardiovaskuler kita. Bisa dengan running smoothly atau lari-lari kecil gitu ya, lari-lari kecil ya, minimal 3 kali dalam seminggu. Kemudian menghindari konsumsi rokok ya. Konsumsi rokok ini bisa berdampak pada penyakit gagal jantung ya, bisa beresiko pada gagal jantung. Karena apa? Kandungan nikotin pada rokok itu menyebabkan vasokonstriksi ya, pembuluh darahnya mengalami menyempit ya. Dan hal ini berdampak pada meningkatnya tekanan pada pembuluh darah ya. Jadi kalau konsumsi rokok pada jangka waktu yang lama, yaitu menyebabkan pembuluh darahnya menjadi kaku sehingga tidak elastis, ya, sehingga jantung memompa akan lebih berat. Ketika jantung memompa lebih berat dan hal ini terjadi jangka waktu yang lama, maka jantung bisa ototnya membesar atau terjadi hipertrofi dan endingnya menjadi gagal jantung. Nah, ini pokok dari manajemen pencegahannya adalah perubahan gaya hidup kita sehari-hari. Baik, selanjutnya pemeriksaan laboratorium apa yang dapat digunakan ya untuk mendeteksi adanya seseorang mengalami gagal jantung. Yang pertama adalah
kemungkinan elektrokardiogram ya. Elektrokardiogram ini bisa dengan hasil yang normal ataupun bisa menunjukkan ketidakabnormalan ya. Jadi EKG pada gagal jantung bisa menunjukkan normal, EKG-nya normal, ataupun juga bisa menunjukkan kondisi yang tidak normal. Atau bisa muncul gelombang ST ya, gelombang ST secara akut, gelombang ST dan T, dan sebagai perubahan dari iskemik miokardial ya. Kemudian bisa muncul atrial fibrilasi, bradikardi, atau ventricle hipertrofi sebelah kiri ya, pembesaran jantung atau jantung sebelah kiri. Kita pemeriksaan elektrokardiogram. Jadi pada pemeriksaan EKG ini bisa jadi hasilnya normal, bisa jadi hasilnya abnormal. Nah, kalau abnormal bisa muncul gelombang ST sebagai perubahan dari jantung kekurangan oksigen, kemudian atrial fibrilasi, bradikardi, dan pembesaran jantung sebelah kiri atau left ventricle hypertrophy. Kemudian pemeriksaan laboratorium selanjutnya adalah serum kreatinin ya. Serum kreatinin ini bisa meningkat ya sebagai dampak akibat dari hipoperfusion ya. Hipoperfusion itu berarti aliran darah menuju ke jantung mengalami penurunan. Aliran darah menuju ke ginjal mengalami penurunan. Kemudian pemeriksaan darah lengkap ini berguna untuk menentukan gagal jantung ya sebagai akibat dari kekurangan oksigen ya, kekurangan kemampuan dalam membawa oksigen. Biasanya pemeriksaannya bisa pemeriksaan darah lengkap ya. Pemeriksaan darah lengkap bisa HB-nya, kemudian eritrositnya ya, itu nanti yang menggambarkan dari ketidakmampuan jantung atau penurunan dari jantung dalam yang berdampak dalam berkurangnya kemampuan membawa oksigen. Kemudian selanjutnya adalah radiograf atau chest atau X-ray atau fotoronsen. Ini berfungsi untuk mendeteksi pembesaran dari jantung, edema paru-paru, dan efusi pleura ya. Jadi efusi pleura itu penimbunan cairan di dalam lapisan pleura visceralis dan pleura parietalis. Ini diagnosa laboratorium yang bisa digunakan yaitu EKG, serum kreatinin, pemeriksaan darah lengkap, dan pemeriksaan ronsen. Kemudian selanjutnya obat-obat apa sajakah yang dapat digunakan untuk dalam manajemen pengobatan dari gagal jantung? Yang pertama adalah golongan obat digitalis ya. Golongan obat digitalis ini fungsinya adalah untuk meningkatkan ya kekuatan dari kontraksi otot miokardial ya, dan memperlambat konduksi kelistrikan menuju ke atrioventricular nodus ya. Hal ini akan meningkatkan kontraktilitas dan meningkatkan cardiac output pada ventricle kiri. Kemudian obat yang kedua adalah ACE inhibitor ya. ACE inhibitor atau angiotensin converted enzyme inhibitor ini meningkatkan vasodilatasi pembuluh darah. Tadi kita tahu bahwa pada gangguan gagal jantung tadi ada proses mekanisme kompensasi vasokonstriksi, sehingga dengan obat ACE inhibitor ini akan meningkatkan vasodilatasi dari pembuluh darah dan meningkatkan diuresis. Nah, diuresis itu pengeluaran air melalui urin ya. Dengan menurunkan ya afterload dan preload. Sehingga hal ini akan menurunkan kerja dari jantung. Volume darah semakin turun, maka kerja jantung akan semakin ringan. Kemudian obat yang selanjutnya adalah dobutamin ya. Dobutamin ini diberikan pengobatan secara intravena ya, IV medication ya, yang diberikan kepada pasien, terutama pada pasien dengan disfungsi pada ventricle kiri ya, dan hiperperfusi ya. Dengan cara menstimulasi reseptor beta 1 adrenergik ya. Seperti itu. Kemudian golongan obat yang kedua adalah beta blocker ya, beta blocker. Beta blocker ini berfungsi untuk ya mengurangi mortality ya, angka kematian dan kesakitan dari gagal jantung ya, dengan mengurangi efek samping secara konstan dari sistem saraf simpatik. Kalau beta blockernya itu kita
tidak kita sekat, maka akan terjadi peningkatan dari kontraksi itu sendiri. Kemudian yang selanjutnya adalah kita berikan oksigen ya. Oksigen ini diberikan jika dibutuhkan ya. Dilihat dari progres dari gagal jantung itu sendiri ya. Kebutuhannya berdasarkan dari level atau tingkat kongestif paru-parunya ya, dan berdampak jika terdapat hipoksia ya. Jika pasien terdapat hipoksia, maka diberikan oksigen. Obat selanjutnya adalah nitrat ya. Obat nitrat ini jika diberikan akan berdampak pada vasodilatasi pembuluh darah vena. Nah, ketika pembuluh darah vena itu dilatasi, maka akan menurunkan memperingan kerja jantung ya, sehingga jumlah darah ya dari seluruh tubuh menuju ke jantung akan terpenuhi. Selanjutnya ya, obat-obatan selanjutnya adalah diuretik ya. Diuretik ini fungsinya adalah untuk membuang sisa-sisa ya, membuang kelebihan cairan di dalam ekstraseluler. Ya, membuang cairan-cairan yang berada dalam ekstraseluler dengan meningkatkan produksi dari urin. Jadi pengeluaran cairannya dilakukan melalui pembentukan urin ya, lewat urin. Sehingga ketika pasien dengan mengkonsumsi diuretik ini, maka urinnya akan semakin banyak atau pipisnya semakin banyak. Obat selanjutnya adalah obat golongan calcium channel blocker ya. Ini golongan obat yang menyebabkan vasodilatasi ya, sehingga mengurangi resistensi dari vaskuler ya, secara sistemik ya, daya gesek terhadap dinding pembuluh darah. Kemudian perubahan gaya hidup ya, lifestyle ya, perubahan gaya hidup ya. Tadi diet sodium, diet garam, menghindari intake cairan yang berlebihan, mengurangi berat badan, ya latihan secara teratur. Nah, itu perubahan dari gaya hidup. Obat selanjutnya adalah obat angiotensin 2 reseptor blocker. Tadi kita di patofisiologi muncul mekanisme kompensasi mengeluarkan angiotensin 2, dan ini harus kita blok angiotensin ini. Karena tadi angiotensin 2 itu berdampak pada vasokonstriksi pembuluh darah dan berdampak pada retensi air dan natrium akibat aldosteron. Nah, ini harus dihambat ya. ACE inhibitornya harus dihambat ini dengan angiotensin 2 reseptor blocker. Kemudian yang kedua adalah sodium restriction ya. Sodium membatasi sodium ya. Jadi dengan cara kita diet rendah sodium. Kurang lebih 2-3 gram sehari ya diet sodiumnya. Dan menghindari minum yang berlebihan ya, Baik, itu tadi pengobatan-pengobatannya. Kemudian terkait terapi nutrisi ya. Terapi nutrisi tadi yang selanjutnya adalah tadi pembatasan dari konsumsi sodium atau garam. Kurang lebih sekitar 2-3 gram per hari saja. Kemudian terapi-terapi yang lain yang digunakan adalah pemberian oksigen ya, Kemudian terapi resiconation ya, CRT ya, ini ya, biventricular pacemaker with electrical conduction defect ya. Kemudian ultrafiltration ya, ini sebagai alternatif ya, intervensi alternatif jika pasien terlalu banyak atau overload dari jumlah cairan yang di dalam tubuhnya. Kemudian yang terakhir di sini adalah transplantasi jantung ya. Transplantasi jantung itu sebagai pengobatan ketika jantung sudah tidak dapat berfungsi dan tidak dapat
di manajemen kembali, sehingga jantungnya harus diganti dengan jantung yang lain. Baik, selanjutnya adalah terkait peran kita sebagai perawat di sini ya. Tadi secara konsep patofisiologi, konsep penyakit dari gagal jantung dan obat-obatan yang diberikan dan tanda gejala serta pemeriksaan laboratorium. Sekarang kita masuk ke diagnosis keperawatan ya. Diagnosis keperawatan yang muncul ya pada gagal jantung di sini adalah yang pertama adalah intoleransi aktivitas berhubungan dengan penurunan cardiac output. Yang kedua adalah kelebihan volume cairan berhubungan dengan sindrom dari gagal jantung ya. Sindrom tadi kumpulan tanda gejala dari kelebihan volume cairan. Kemudian cemas berhubungan dengan sesak nafas ya sebagai akibat dari ketidakadekuatan oksigen. Kemudian powerlessness atau kelemahan berhubungan dengan penyakit yang kronik ya, karena ini jangka panjang dan bisa karena hospitalisasi. Kemudian yang terakhir adalah ketidakefektifan manajemen regimen terapeutik ya, berhubungan dengan rendahnya pengetahuan pasien terhadap bagaimana cara pengelolaan pasien dengan gagal jantung. Ini diagnosis keperawatan yang muncul untuk pasien dengan gagal jantung. Rencana dan target dari tujuan keperawatan ya, kita sebagai perawat di sini adalah kita fokus pada ya rencana perawatannya yang dibutuhkan pada gagal jantung ini fokus pada promoting physical activity ya, meningkatkan kemampuan fisik ya, aktivitas fisik ya. Peningkatan kemampuan fisik ini secara bertahap disesuaikan dengan kondisi dari pasien sendiri ya. Kita lihat kemampuan jantung dalam mengkompensasi dari aktivitas pasien itu seperti apa. Kemudian yang kedua adalah kita sebagai perawat mengurangi dari kelelahan ya, reducing fatigue ya, mengurangi kelelahan. Kemudian mengurangi dari tanda gejala munculnya kelebihan cairan ya. Jadi relief fluid overload symptom ya. Kemudian mengurangi kecemasan ya. Kemudian meningkatkan kemampuan pasien dalam mengelola kecemasan. Ini target dari rencana keperawatan kita. Kemudian mengajarkan kepada pasien ya terkait tentang secara verbal atau kemampuan dalam mengambil suatu keputusan yang akan berdampak pada dirinya atau mengambil keputusan yang akan berdampak pada dirinya dan ketercapaian dari target pengobatan. Ya, jadi memang karena ini memang end stage disease ya, penyakit akhir ya, maka kita juga ajarkan kepada pasien untuk kemampuan mengambil keputusan tentang dirinya. Gitu. Kemudian mengajarkan pasien program-program perawatan secara mandiri ya terhadap penyakit gagal jantung ini. Ini planning and goal dari pasien dengan gangguan gagal jantung. Fokus tujuan dari rencana keperawatan yang akan kita lakukan adalah yang pertama adalah bagaimana upaya kita sebagai perawat dalam meningkatkan kemampuan dari kontraktilitas dari otot miokardium untuk memenuhi kebutuhan perfusi di seluruh tubuh. Kemudian yang kedua adalah mengurangi jumlah cairan yang berlebihan di dalam tubuh. Kemudian yang ketiga adalah mencegah terjadinya komplikasi. Kemudian yang keempat adalah memberikan informasi kepada pasien terkait penyakit ya. Prognosis itu adalah kalau penyakit ini kedepannya akan berjalan dengan baik dengan dikelola seperti apa. Kalau terjadi suatu keburukan dalam penyakit ini, maka hal-hal apa saja yang akan dilakukan atau tidak boleh dilakukan. Jadi prognosis itu estimasi hasil akhir dari sakitnya itu seperti apa. Kemudian terapi yang dibutuhkan dan pencegahan yang dibutuhkan dalam penyakit gagal jantung. Kita berikan informasi tersebut kepada pasien. Oke, dan selanjutnya ini bagian terakhir ya dari evaluasi dari proses keperawatan ya, dari target tujuan rencana dari pengelolaan pasien gagal jantung. Bisa dikatakan nanti
rencana kita ya bersama dengan tenaga kesehatan yang lain itu berhasil ya, dapat dievaluasi dengan beberapa hal berikut ya. Yang pertama adalah pasien mampu ya dalam mentoleransi peningkatan aktivitas ya. Jadi jantungnya dapat mengkompensasi dari kegiatan aktivitas sehari-harinya. Kemudian yang kedua adalah pasien mampu ya menjaga ya atau memainten keseimbangan cairan ya di dalam tubuhnya. Kemudian pasien itu nanti menunjukkan kecemasannya menurun ya. Karena orang-orang dengan gagal jantung ini kemungkinannya adalah ya asumsinya mereka adalah ini penyakit yang sudah akhir ya. Jadi kita target kita adalah menurunkan tingkat kecemasan dia. Kemudian mengarahkan dia ya decide shortly regarding care and treatment ya. Kemudian mengajarkan ya pasien mampu dalam merawat dirinya sendiri ya. Jadi mereka kan tidak pasti berada di rumah sakit terus ya. Kemungkinan dia perawatan berlanjut di rumah ya, secara maintenance di rumah, maka kita ajarkan self care regimennya atau perawatan diri pada gagal jantung di rumah. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan ya untuk bagaimana cara perawatan pasien dengan gagal jantung. Semoga bermanfaat, dan jika ada pertanyaan silahkan Anda kirimkan pesan ke saya ya, nanti kita diskusi bersama. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.